Welcome to Paimun Podcast. Selamat datang di podcast Paimun. Paimun, Papua Youth Model United Nation. Bersama saya Lucy Kambu dan episode kali ini kita akan membahas tentang pencegahan stunting untuk generasi Papua Sehat. Dan sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio kali ini ada Kakak Tenci Marini sebagai Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua. Nah, merujuk dari episode sebelumnya nih tentang konsil yang akan diangkat dalam sidang simulasi PBB nantinya yang akan dibawakan oleh delegasi yang mewakili negara terpilih. Nah, stunting ini juga menjadi salah satu isu yang akan dibawakan pada Paimun nantinya. Dan langsung saja kita mulai cicok kali ini ya Kak Tenci ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Tenci, mungkin bisa sedikit dijelaskan apa sih sebenarnya stunting itu? Oke. Jadi kalau kita berbicara stunting adalah gangguan kronis pada bayi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi terkait stunting ini tuh sebetulnya isu yang saat ini sedang dibahas baik di nasional karena merujuk dari Perpres 72 tahun 2021 yang diturunkan langsung oleh Presiden terkait dengan percepatan penurunan stunting dan juga penanganannya, seperti begitu. Oke. Lalu kalau melihat kondisi stunting di Papua ini apakah dari hari ke hari makin meningkat atau mengalami penurunan setelah terbentuknya Satgas ini? Kalau kita bicara Papua ini prestasinya besar ya. Terutama terkait stunting ini Papua mengalami peningkatan. Menurut data SSGI, survei status gizi Indonesia, pada tahun 2021 itu angka stunting di Papua 29,5%. Wow. Nah, pada tahun 2022 ini peningkatannya meningkat nih dari 29,5 naik menjadi 34,6. Wow. Jadi kita naik sekitar 5,1% dan itu meningkat di Papua. Sebenarnya kalau mau lihat angka stunting meningkat di Papua sendiri itu ada 9 kabupaten yang meningkat seperti Mamberamo Raya, Panyai, terus Asmat itu meningkat kabupaten-kabupaten itu. Dan juga kalau mau merujuk lihat kabupaten yang meningkat ini, kebanyakan itu area yang sulit diakses. Sehingga peningkatan angka stuntingnya itu meningkat. Tapi kalau dari Indonesia sendiri itu kita mengalami penurunan seperti itu. Namun sayangnya karena Papua kita naiknya cukup drastis, 5,1 seperti itu. Cukup besar ya angka kenaikannya. Ya, cukup besar. Lalu seberapa sadarkah masyarakat Papua akan kepentingan tentang pencegahan stunting ini? Kalau bicara sadar itu sebetulnya mungkin lebih ke belum paham. Belum kurang edukasi yang masyarakat dapat. Kalau kita lihat masyarakat masih kurang memahami itu, kita lihat saya tidak sambil contoh mungkin jauh-jauh. Kita lihat kita punya masyarakat danau yang hidup. Mereka buang air di situ, ambil air di situ, masih hidup dari air danau. Padahal mereka, kalau secara pemahaman kita orang yang sudah paham, kita menganggap bahwa dari sanitasi saja sudah hidupnya sudah tidak benar. Seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat itu mereka kurang diedukasi. Kemudian juga kita punya calon pengantin ibu-ibu hamil. Mereka tidak tahu bahwa seharusnya itu untuk pencegahan stunting mereka harus rajin memeriksa ke Vaskes, fasilitas kesehatan. Nah, yang dianjurkan berapa kali? 5 kali mereka harus pergi untuk ke Vaskes. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan pemberian ASI. Kita di Papua sudah anak lahir sudah minum susu formula. Padahal kalau mau dibilang ASI eksklusif itu penting selama 6 bulan. Seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pencegahan stunting itu yang mempengaruhi akhirnya kita tidak bisa bilang bahwa masyarakat kita tidak sadar. Tapi itu kembali lagi mulai dari pemerintah, kemudian mungkin dari pihak agama, mungkin dari pihak adat istiadat itu harus bekerja sama untuk membuat perubahan kepada masyarakat seperti itu. Berarti peran serta dari berbagai macam lingkungan juga penting ya bagi masyarakat kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya stunting ini cukup berbahaya bagi masyarakat kita. Benar. Lalu setelah Kakak Tenci terpilih menjadi Satgas Provinsi dari BKKBN ya Kak, sejauh mana sih peran BKKBN dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya stunting ini? Kalau bicara BKKBN itu sebetulnya BKKBN itu kalau mau dibilang urus orang dari lahir sampai meninggal. Benar. Karena di BKKBN itu kalau mau dibilang banyak programnya. Ada tentang BKB, Bina Keluarga Balita. Kemudian BKR, Bina Keluarga Remaja. Dan BKL, Bina Keluarga Lansia. Jadi BKKBN itu sebetulnya punya program-program baik untuk balitanya, untuk remajanya, kemudian untuk lansianya. Kemudian juga terkait stunting sendiri, BKKBN juga ada membentuk namanya tim pendamping keluarga di setiap kampung. Itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada kader PKK, kader KB, dan juga ada bidan. Nah, tugasnya kader TPK ini di setiap kampung adalah untuk mendata. Misalnya ada calon pengantin, mereka mendata calon pengantin. Ada ibu hamil, mereka mendata. Ibu hamil ini apakah beresiko stunting atau tidak. Ada juga mereka punya tugas mendata balita. Seperti itu. Kemudian
terkait stunting, akhirnya BKKBN ada buat satu aplikasi, namanya aplikasi LCMIL. Elektronik siap nikah dan siap hamil. Itu bisa diakses semua jenis usia ya? Ya, sudah ada di Play Store. Itu sudah bisa di-download. Tapi banyak orang yang masih belum paham karena mereka bilang begini, kenapa mau nikah saja harus repot? Padahal kalau mau dilihat dari fungsi LCMIL ini sendiri, itu fungsinya adalah 3 bulan sebelum menikah, jadi mempersiapkan keluarga. Jadi di aplikasi LCMIL itu calon pengantin mereka harus mendaftar. Nanti mereka setelah mendaftar mereka akan diarahkan untuk pergi ke vaskes terdekat, puskesmas terdekat. Nanti kemudian di situ nanti akan didata. Jadi mereka harus mengisi misalnya kadar HB-nya berapa, tinggi badannya berapa, apakah dia kekurangan vitamin D atau tidak. Kemudian nanti akan dilihat lagi yang calon pengantin pria ini apakah pola hidupnya sudah benar atau tidak. Berarti kayak semua begitu. Bisa terdata dari pendataan itu ya? Setelah nanti didata, nanti kemudian ada sertifikatnya keluar. Apakah calon pengantin ini akan melahirkan bayi beresiko stunting atau tidak? Kalau misalnya dia beresiko melahirkan bayi stunting, maka akan dilakukan pendampingan lebih lanjut. Berarti harus apa? Perilaku hidupnya harus diubahkah? Jadi seperti itu. Cuma masyarakat nih mungkin belum bisa menerima dengan aplikasi ini karena masyarakat merasa bahwa kenapa kita mau nikah saja harus rempong. Seperti itu. Kemudian juga kalau bilang BKKBN sendiri sudah ada namanya pemasangan alat kontrasepsi. Tapi kita di Papua masih berpikir bahwa orang BKKBN itu berusaha untuk kasih punah orang Papua. Padahal secara tidak langsung BKKBN sendiri itu menganjurkan, jadi bukan membatasi nih, tapi menganjurkan untuk 2 anak itu lebih baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa bisa lebih dari 2 anak, tapi kan kalau punya anak banyak tuh harus dilihat dulu nih, apakah saya bisa kasih makanan bergizi, pendidikan yang baik, kayak begitu. Jadi itu hal-hal itu kadang-kadang membuat kita punya masyarakat masih belum paham. Dan orang kalau berpikir bahwa itu kan tugasnya BKKBN. Sebenarnya kalau mau lihat ini bukan tugasnya BKKBN saja, tapi semua lapisan masyarakat punya tugas dalam situ. Benar. Dan melihat dari tadi pendataan dari Vaskes juga, seperti yang tadi Kak Tenci sempat sebutkan, berarti resiko stunting ini bukan hanya pada anak, tetapi juga orang tuanya juga memungkinkan ya untuk menurunkan stunting itu kepada anak. Benar. Terutama dari remaja ya. Kalau begitu. Jadi kalau mau dilihat itu sebenarnya faktor remaja itu mempengaruhi. Kita remaja kalau kita tidak tahu nih misalnya nikah muda itu mempengaruhi. Kan ada 4 nih. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Kayak begitu. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi tuh Kak? Iya. Kalau misalnya terlalu tua ini di atas 35 tahun. Kenapa dibilang terlalu tua? Karena itu dari kandungannya itu sudah tidak, kalau dari segi kesehatannya itu memang sudah tidak bisa untuk, mungkin bisa melahirkan anak. Cuma mungkin anaknya lahir itu mungkin entah dia kekurangan gizinya kayak begitu, atau mungkin belum, sehingga anak itu lahir mungkin tidak sesuai dengan cakupan umurnya, seperti itu. Kemudian kalau mau dilihat dari terlalu sering itu misalnya setiap tahun 1. Kan setidaknya kita itu harus kasih perempuan, sebagai perempuan tuh harus bisa dikasih istirahat begitu, tidak mungkin setiap tahun 1. Kayak begitu, karena kan kandungannya itu tidak mungkin kuat untuk selalu bereproduksi seperti itu. Kemudian terlalu sering juga kan jarak antara satu anak dengan satu anak yang lain itu harusnya ada jarak yang dibatasi, sehingga pola asuhnya pun bisa mempengaruhi. Kalau misalnya anak satu lahir, tahun depan satu lahir tuh orang tua tidak punya fokus untuk memberikan asupan gizi yang baik, pendidikan yang baik dan kasih sayang, kasih sayang yang baik. Terlalu sering juga tuh mempengaruhi karena BKKBN tuh menganjurkan jarak kehamilan bagi seorang perempuan itu 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Jarak antara anak pertama dan anak kedua. Kemudian terlalu muda itu di bawah 21 tahun. Terlalu muda kan berarti pemahamannya terkait dengan kesiapan dirinya dari mental, dari fisiknya dia belum siap untuk punya anak, baik yang perempuan maupun laki-lakinya, seperti itu. Dan lalu kalau dilihat Kak Tenci di sini juga kan sebagai pemuda ya, yang ikut turut serta dalam Satgas untuk pencegahan stunting ini. Apakah ada anak-anak muda lain yang juga tertarik untuk mengikuti jejak Kak Tenci ini untuk mengatasi isu tentang stunting ini? Kalau kita bicara anak muda, kayaknya di Papua banyak anak muda sekali. Banyak ya, luar biasa berarti. Semua punya concern yang sama tentang stunting. Banyak anak muda yang mungkin mereka bahas tentang stunting, cuma mungkin mereka masih belum paham ini. Stunting ini dampaknya apa? Terus sasarannya nih siapa? Kayak begitu. Terus kalau mau berbicara tentang anak muda, kami di Satgas sendiri itu rata-rata anak muda. Luar biasa. Jadi kami kalau pertemuan dengan Satgas yang dari pusat, dari nasional itu, kita pertemuannya tuh dengan
yang sudah maksudnya sudah dalam kata tanda kutip itu mereka sudah tua begitu. Oke, berarti Papua saja yang anak-anak muda. Iya, jadi kalau mau dilihat kita dari provinsi sampai kabupaten kita punya satgas dan juga TA di kabupaten itu rata-ratanya anak muda. Wow, kayak begitu. Luar biasa, hebat sekali. Nah, dari isu stunting yang sudah Kakak Tenci jelaskan juga, dan ternyata banyak anak-anak muda yang ikut berpartisipasi ya dalam mengatasi concern tentang isu stunting ini. Nah, maka hadirlah juga Paimun juga Kak, dia sebagai sidang simulasi PBB juga yang akan membahas tentang stunting ini. Jadi setelah mungkin melihat podcast ini, banyak juga anak-anak muda yang tertarik nih. Oh, ternyata setelah mendengar penjelasan dari Kak Tenci, stunting itu tidak hanya tentang anak, tetapi juga kepada orang tua juga berdampak ya pada kehidupan seterusnya. Oke, Kak Tenci. Lalu, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak yang belum terkena stunting? Kalau kita bilang anak yang stunting itu sulit untuk bilang kita ubah dia menjadi tidak stunting. Tapi kita bisa lakukan perubahan itu dari hulu. Dari hulu itu dari siapa? Dari remajanya. Anak yang sudah stunting memang sudah stunting, jadi kita hanya bisa lakukan dengan pemberian asupan gizi, perbaikan gizi saja yang baik. Kayak begitu. Nah, kenapa kita harus lakukan dari hulu, dari remajanya? Jadi remaja itu dia harus tahu. Kayak begitu. Kita untuk mempersiapkan keluarga seperti apa. Kalau mau dilihat kan kita dalam 2-3 tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Di mana angka yang produktif lebih tinggi daripada non produktif. Nah, diharapkan angka yang produktif ini, usia anak muda ini, dia harus lebih banyak. Jadi dia bisa menghidupi yang non produktif. Jadi sudah bukan yang non produktif yang menghidupi produktif nih, tapi sudah harus yang produktif yang menghidupi non produktif. Bayangkan kalau Papua kita punya dari 10 anak, 8 anak itu stunting. Apa jadinya Papua 2-3 tahun ke depan? Benar. Kita sudah tidak punya anak. Dengan peningkatan yang cukup drastis. Betul, tadi, kayak begitu. Apalagi kalau mau dilihat datanya, angka kelahiran di Indonesia sendiri itu 1 tahun dia bisa melahirkan 1 negara. Wow. Karena angka kelahiran di Papua itu 1 tahun melahirkan sama dengan warga negara Singapura. Jadi bayangkan kita 1 tahun melahirkan 1 negara. Terus kalau misalnya dari 1 negara itu 60%-nya stunting, apa yang terjadi? Berimbas juga ya pada kependudukan kita. Benar. Dan bagaimana sih caranya untuk mencegah stunting itu terjadi Kakak? Selain mungkin memberikan edukasi, tapi dampak real langsung ke masyarakat itu seperti apa? Kalau mau berbicara bagaimana pencegahannya, mungkin itu sebetulnya kembali ke pemerintah daerah menurut saya. Kalau kita berbicara stunting sendiri itu sudah diturunkan dari Perpres 72 itu, bahwa di setiap kabupaten dan provinsi sendiri itu dia sudah punya namanya TPPS. Tim Percepatan Penurunan Stunting. Nah, TPPS ini mereka adalah instansi dan langsung dibawahi oleh gubernur. Jadi gubernur itu sebagai ketua TPPS-nya. Jadi dalam SK, jadi baru itu sudah ada SK yang diturunkan langsung kayak begitu. Dan dalam TPPS sendiri itu sudah ada instansi-instansi yang memang membahas tentang stunting. Jadi sudah ada dinas sosial, ada dinas pemberdayaan perempuan, ada dinas kesehatan, ada Bapeda. Nah, tugas dari instansi ini adalah kita duduk bersama, kita bahas bagaimana caranya biar kita menurunkan angka stunting nih. Karena kan kalau mau dilihat itu masih ada ego lintas sektor. Dalam artian begini, misalnya kami dari BKKBN berpikir begini, kami sudah turun ke kabupaten ini. Terus yang dari misalnya contoh PU lihatnya BKKBN sudah turun, kita tidak usah. Itu salah. Seharusnya harus ada fokus. Ya, misalnya lokusnya kita mau turunkan angka stunting di Kabupaten Mambramo Raya. Ayo, semua instansi punya tugas. Kita lihat data masyarakat yang belum menerima rumah layak huni itu berapa. Yang memiliki jamban tidak sehatnya berapa. Masyarakat yang tidak punya pendidikan nih bagaimana caranya biar mereka punya penghasilan buat keluarga. Itu hal-hal yang menurut saya tuh harusnya pemerintah daerah harusnya berpikir itu. Karena kalau kita saya agak kurang setuju dengan biasa bahasa orang mengeluarkan bahwa itu orang Papua sudah biasa jadi biar dong hidup begitu. Tidak bisa. Karena kita harus buat perubahan. Benar. Dan siapa yang buat perubahan? Kalau kita sudah bersuara tapi masyarakat pemerintah daerah tidak melakukan, hasilnya sama saja tidak ada apa-apa. Sama seperti tadi kembali kita sudah bahas bahwa pencegahan isu stunting ini bukan hanya dari keluarga saja, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Benar. Karena masyarakat juga sendiri sebenarnya memerlukan edukasi. Betul. Dan banyak sekali saya rasa cukup menarik karena anak-anak muda ternyata juga memiliki isu yang sama, sehingga mungkin bergabung bersama-sama dengan Kak Tenci ya di BKKBN untuk menjalankan penurunan angka stunting ini. Oke. Lalu kalau boleh ditanya Kakak, mungkin ini di luar banyak yang tidak paham. Apa sih sebenarnya stunting itu? Apakah stunting dan gizi buruk itu sama? Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin perbedaannya ataukah apakah memang stunting ini tetap sama dengan gizi buruk? Oke. Kalau berbicara stunting sama gizi buruk sebenarnya tidak ada perbedaannya. Kayak begitu. Intinya tuh sama-sama karena beresiko terhadap
balita maupun ibu hamil tersebut begitu. Dan juga kalau mau dibilang cara pencegahannya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa semua lingkup pemerintah itu baik pemerintah maupun masyarakat tuh mempunyai andil besar begitu dalam penurunan angka stunting khususnya di Papua seperti itu. Oke. Dan lalu apa dampak buruk jika anak terkena stunting? Yang paling parahnya itu seperti apa? Kalau mungkin sudah sempat ke KTNC dan juga tim Satgas menelah ataupun berkunjung langsung ke tempat yang dimana angka stunting itu tinggi. Iya. Bagaimana dampak buruknya? Ya dampak buruknya itu tadi berarti kan kita punya generasi ke depannya ini berpengaruh sekali. Karena kan kalau mau dibilang anak stunting itu kenapa anak dia dikatakan stunting? Secara tidak langsung itu dari maksudnya dari cara tangkap dia ketika menerima satu informasi itu lambat. Okay. Kemudian anak itu misalnya anak 2 tahun, ada anak 2 tahun 2 orang. Terus yang satu itu anak stunting, yang satu tidak stunting. Kalau anak stunting dia akan lebih dari tinggi badannya sudah kelihatan. Kemudian dia akan sering-sering sakit. Kayak begitu. Dan dia akan lebih banyak dampak misalnya ada penyakit dia lebih sering kena penyakit daripada anak yang tidak stunting. Kemudian dari cara menangkap informasi dia lebih lambat. Nah, baik itu yang tadi saya sampaikan, bayangkan ketika kita 2-3 tahun ke depan generasi Papua ini lebih banyak, apalagi kita punya angka stunting sudah tinggi, terus tidak ada penanggulangan dari pemerintah daerah, terus tidak ada keinginan berubah juga dari masyarakat, berarti ke depannya kita punya generasi stunting, mau tidak mau, dan orang Papua tidak boleh bilang bahwa saya tidak mau disebut generasi stunting. Kayak begitu. Nyatanya memang seperti itu. Okay. Seperti lalu KTNC pada saat mengunjungi tempat-tempat yang KTNC kan pasti dari BKKBN memberikan edukasi kepada masyarakat. Tanggapan masyarakat tentang edukasi tentang stunting ini seperti apa, Kakak? Mereka menerima baik atau justru malah mengelak akan stunting itu sudah ada di Papua? Oke, jadi banyak masyarakat sebetulnya saya pernah ke Mambramo Raya. Oke, boleh diceritakan pengalamannya. Mungkin yang menonton juga pasti menunggu nih cerita seperti itu. Mambramo Raya itu dari satu kampung, dari satu distrik ke satu distrik itu mereka pakai speed. Oke. Jadi misalnya macam kota kabupatennya yang besar itu disebut Kasonaweja. Okay. Terus Burmeso tuh macam tempat yang perkantoran. Jadi mereka dari Kaso ke Burmeso itu mereka pakai speed setiap hari. Yang mau ke sekolah, yang mau pergi bekerja itu menggunakan itu. Terus di sana tuh saya ke sana terus saya melihat bahwa kita punya masyarakat asli tuh mereka hidup seperti begitu. Sudah mereka hidup di pinggir kali, mandi dari situ, ambil air untuk minum dari situ. Rumah mereka pun kalau mau dibilang itu termasuk rumah tidak layak. Kayak begitu. Sanitasinya mereka kalau mau dilihat juga itu tidak bagus. Secara sanitasi pun itu tidak bagus. Kayak begitu. Nah, kemudian anak-anak di sana pun tidak menerima ASI baik seperti kita di kota pun tidak bisa pungkiri bahwa tidak semua anak-anak menerima ASI eksklusif dengan baik. Dan mereka di sana mengalami hal itu. Dan bayangkan jarak satu kampung ke satu kampung itu jauh. Dan yang menjadi hal yang paling saya perhatikan adalah tidak semua kepala kampung itu ada di sana. Oke, berarti ini menjadi salah satunya. Jadi masyarakat bingung, saya mau mengeluhnya sama siapa? Saya mau kasih tahu saya punya bapak, saya butuh ini sama siapa? Sedangkan kepala kampung, kepala distrik tidak hidup di situ dengan mereka. Kayak begitu. Kecuali misalnya ada dana yang mau turun, ada kepala daerahnya di situ. Itu hal yang isu yang paling penting adalah itu. Kita tidak bisa menutup mata terus menutup telinga terus kita bilang begini, itu hanya tidak bisa. Sedangkan Bapak sebagai kepala kampung, Bapak sebagai kepala distrik tidak di situ buat masyarakat. Masyarakat bikin apa? Benar sekali. Kayak begitu. Nah, itu yang maksudnya kembali lagi bahwa kita tidak bisa bilang ini bahwa masyarakatnya tidak mau berubah. Itu salah sekali menurut saya. Dan itu maksudnya hal yang buat saya ini hanya jarak untuk mereka dari sebelah itu tidak jauh. Dulu sih Depo jarak itu dekat sekali. Tapi dong setiap hari tuh bolak-baliknya tuh harus pakai speed dan itu bayar. Kayak gitu. Jadi bayangkan dong di sana tuh punya kehidupan, jalanan pun tidak sebagus kita punya di sini. Dong punya jalanan. Dari segi jalan utama saya sudah tidak bagus. Terus mereka punya akses untuk misalnya kapal, pesawat pun terbatas. Orang yang mau naik pesawat ke sana pun itu dia harus daftar. Kalau terus misalnya mau pulang dari Mambramo Raya harus tunggu lagi. Ada pesawat datang terus harus daftar. Jadi dalam pesawat tuh hanya bisa 5 sampai 6 orang. Terus kapal tidak punya akses yang setiap hari kapal masuk. Jadi bayangkan di sana dong punya kehidupan seperti apa itu sangat memprihatinkan. Jauh dari kata yang baik ya Kakak sebenarnya. Jauh sekali. Mau dilihat pilih kembali. Betul. Lalu pada saat Kakak mereka terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga asupan gizi dan memperhatikan kondisi anak, tanggapan masyarakat seperti apa? Apakah mereka menerima dengan baik? Masyarakat tuh dalam hal kalau mereka mau menerima bantuan mereka mau. Mendengarkan mungkin mereka mendengarkan, tapi kita tidak bisa bilang begini bahwa satu kali kita kasih informasi terus dong paham. Tidak bisa. Berarti harus terus berulang informasi itu disampaikan. Sedangkan kita di provinsi tidak mungkin setiap saat kita turun ke kabupaten.
Kita misalnya turun 1 kali, kita harapnya pemerintah kabupaten harus yang lanjutkan kita ya. Jadi kita kalau turun 1 kali, tugasnya pemerintah kabupaten adalah melanjutkan. Berarti pemerintah kabupaten yang harus terus informasi ke masyarakat kayak begitu. Oke, tapi sejauh ini dari tiap tempat yang sudah didatangi dari Satgas sendiri, apakah ada terjadi peningkatan ataupun penurunan setelah diberikan edukasi kepada masyarakat sekitar? Apakah ada terusan dari Satgas yang tetap menempat di tempat-tempat tertentu yang misalnya kabupaten, 29 kabupaten tersebut, apakah ada tim dari BKKBN yang tetap tinggal memberikan edukasi? Karena kakak tadi bilang kan tidak bisa kita berikan informasi sekali, harus berulang kali biar masyarakat ini memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mencegah stunting. Benar. Kalau bilang tinggal di kabupaten, kita dari Satgas sendiri itu kita ada punya namanya technical assistant. Jadi mereka itu ada 1 orang di setiap di 29 kabupaten. Jadi ada 29 orang. Jadi mereka punya tugas itu, tapi mereka punya tugas adalah mengkoordinasi kepada TPPS. Jadi TPPS ini di provinsi sudah ada, di kabupaten lagi dibentuk, tugasnya mereka adalah mereka memantau TPPS ini. Misalnya mereka ke PU, Bapak ini data rumah layak huni yang sudah dibangun berapa? Sanitasi yang sudah dibangun berapa? Dibangun di siapa-siapa saja itu didata. Oh yang ini belum dapat ini, dia keluarga beresiko stunting tapi dia belum dapat. Tapi itu kalau mau dilihat, sebenarnya menjadi hal yang buat kami agak sedikit susah adalah tidak semua lintas sektor tuh mau kerjasama. Baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Orang masih menganggap bahwa saya yang ambil data, kenapa kamu datang minta? Begitu. Padahal di sini kita punya tugas adalah salah pahaman ya. Iya, padahal di sini kita punya tugas adalah mari kita kerja sama-sama. Begitu. Kalau memang Bapak dong tidak bisa kerja, mari kita kerja sama-sama. Ada kitong di sini anak muda yang bisa kerja buat Bapak dorang. Mungkin karena tergolong anak muda, belum bisa diterima ya. Betul. Nah, ini yang menjadi salah satu isu menarik juga karena anak muda dianggap belum mampu menyuarakan belum pendapatnya. Bisa. Betul. Padahal kalau boleh dilihat pemuda ini memiliki peranan penting ya dalam pembaharuan pemerintahan dan sistematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan kalau dilihat dari kacamata kakak Tenci sendiri nih, bagaimana anak muda di Papua, apakah mereka sudah memiliki semangat juang yang sama untuk memberantas isu stunting ini? Mungkin bukan ke isu stunting, tapi banyak anak-anak Papua yang sekarang saya lihat bahwa mereka berani untuk bersuara. Kayak begitu. Ini satu hal yang baik juga. Ya, itu satu hal yang baik bahwa semua anak muda sekarang di Papua sudah berani untuk bersuara bahwa dia berani katakan tidak, bahwa ini tidak baik. Kayak begitu. Dan saya tidak akan mungkin ikut biarpun itu disampaikan oleh contoh misalnya kita punya pejabat sampaikan bahwa ini hal baik, tapi menurut kami pemuda bahwa itu bukan hal baik. Dan saat ini di Papua anak Papua sudah berani bersuara dan itu bagus. Ya. Dan apakah dari kacamata Kak Tenci sendiri, apakah anak-anak muda ini juga dia mendukung dengan peranan Satgas yang sudah dibentuk untuk mencegah stunting ini? Apakah dong turut mendukung atau ada kilas balik yang lain? Ya, hari ini saya diundang ke sini itu berarti saya menganggap bahwa kita didukung. Kayak begitu, kita diberikan ruang supaya kita bisa menyampaikan bahwa ini masalah serius di Papua. Benar. Secara tidak langsung saya menganggap bahwa mendukung anak muda untuk mari sama-sama kita buat perubahan buat Papua, seperti itu. Mungkin juga terima kasih kepada pihak BKKBN ya karena sudah menyediakan wadah anak muda untuk menyampaikan aspirasinya, ikut sama-sama juga ya kakak. Nah, lewat dari topik ini juga di Paimon nantinya kakak, mungkin nanti kakak juga bisa melihat adanya sidang simulasi ini, dia akan membahas juga tentang isu stunting ini. Jadi stunting ini sebenarnya dia sudah menjadi isu yang bukan hanya di kita saja di kabupaten kota, nasional bahkan internasional. Jadi ini dijadikan konsil pada saat sidang nanti akan dibawakan juga, dan kami berharap pihak BKKBN juga bisa hadir pada saat acara nantinya sehingga mungkin banyak informasi yang terserap dari BKKBN atau hasil dari podcast hari ini juga bisa menjadi salah satu acuan bagi pemuda untuk mengetahui bahaya tentang stunting itu sendiri. Lalu menurut kakak Tenci sendiri, pencegahan yang real nih untuk anak-anak yang sudah terdampak stunting itu seperti apa? Pencegahan yang real sih menurut saya tuh mungkin tahun kemarin kita umpamanya kita merangkak nih. Kalau saat ini sudah bukan merangkak lagi, harus lari. Kayak begitu. Jadi sudah bukan kita cek lagi, Bapak permisi, Bapak ini tidak, Bapak butuh apa? Kayak begitu. Kita harus yang seperti itu sudah tidak bisa kayak macam Bapak permisi, ini Bapak punya rumah tidak begini, Bapak punya air begini, sudah tidak bisa. Tapi kita turun, kita lihat Bapak butuh apa, Ibu butuh apa, itu yang kita berikan. Jadi lebih ke, kalau saya tahun ini kami dari Satgas sendiri kami lebih ke banyak aksi. Kami sudah tidak berbicara soal strategi, tapi kami sudah langsung turun lapangan, langsung kami kerja ini yang akan kami buat. Kalau kami dari Satgas sendiri seperti begitu, dan saya lihat juga BKKBN pun sekarang seperti begitu. Berarti memang sudah ada action realnya di lapangan. Dan saya rasa mungkin ini yang dibutuhkan, karena masyarakat kalau hanya kita berikan edukasi tapi tidak ada praktek langsungnya juga mereka pasti akan berpikir
ini hanya semata-mata untuk edukasi saja, tapi tidak ada tindakan lanjutannya. Betul. Dan setelah menjadi tim Satgas, apa yang Kakak Tenci rasakan? Apakah pengalaman menjadi tim Satgas ini justru membuka cakrawala berpikir bahwa wah ternyata anak-anak Papua ini banyak sekali yang terkena stunting dan saya harus jadi juru untuk berbicara mengedukasi mereka? Saya bergabung Satgas dari tahun kemarin. Terus kalau melihat basic ilmu saya waktu kuliah, saya ini sarjana perikanan. Yang saya betul-betul tidak paham dengan kesehatan seperti apa, ibu hamil itu harus bagaimana, balita harus seperti apa. Kemudian lewat stunting ini, Satgas Stunting sendiri, saya belajar banyak hal begitu. Saya belajar bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena kalau dulu kita hanya bisa bicara teori, sekarang kita praktek ke masyarakat. Kayak begitu. Karena kita kalau bilang gini, kita mau lihat punya masyarakat di gunung, di pinggir pantai, tapi kita nggak dari kota Jayapura sendiri. Masih banyak kita punya masyarakat yang hidup di pinggiran itu masih, kalau mau dibilang masih banyak kesulitan. Dan saya sendiri lihat bahwa kalau memang lewat Satgas saya bisa bersuara, karena kita Satgas sendiri tuh bagusnya karena kita langsung bisa door to door ke instansi. Misalnya kita mau ketemu kepala Bapeda, terus dari Pasekda pun sendiri mendukung kami seperti begitu. Luar biasa. Jadi kayak saya rasa bahwa kalau memang saya punya power lewat hal ini, lewat Satgas untuk bisa bersuara buat masyarakat, kenapa tidak saya gunakan? Kayak gitu. Dan kami di Satgas sendiri bagusnya karena kami mau untuk ayo kita bergerak begitu buat perubahan buat masyarakat, tidak bisa tinggal saja begini, seperti itu. Lalu Kak Tenci, setelah menjadi tim Satgas pasti juga menemui kendala ya pada saat menjalankan tugas ini, dan tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada. Betul. Lagi harus turun ke lapangan dengan medan yang sangat susah. Perasaannya seperti apa ketika menemui kendala dan bagaimana cara Kak Tenci mengatasi kendala itu? Kalau melihat dari kendala sendiri, mungkin kami tuh lebih ke kendalanya pemerintah daerah itu masih kurang support kami, yang saya rasa. Masih kurang ya? Iya. Kalau kita berbicara seperti Pasekda sendiri pun Bapak sangat mendukung kami sebagai Satgas maupun pihak BKKBN provinsi. Tapi kalau mau dilihat ada beberapa instansi lain tuh kayak kami sulit begitu. Kayak kami mau datang itu sulit sekali. Padahal kalau mau dilihat kan, kalau Bapak misalnya instansi itu sudah masuk dalam SKTPPS provinsi. Berarti secara otomatis harusnya ada punya rasa tanggung jawab bahwa saya punya nama ada di situ. Berarti saya punya tanggung jawab untuk bekerja di situ. Nah, tapi kami ketika mau kunjungan ke beberapa instansi itu kami masih kesulitan. Kemudian tidak bisa menutup kemungkinan bahwa TA-TA kami di kabupaten juga mengalami kesulitan hal yang sama. Tidak semua Pemda itu mendukung, pemerintah kabupaten tidak semuanya mendukung. Nanti ketika ada pemeriksaan dari pusat tiba-tiba dong pusing. Ini bagaimana nih? Ini bagaimana nih? Tiba-tiba ayo dicari Satgasnya, dicari. Jadi kayak macam kami itu dibutuhkan ketika mereka butuh. Kayak begitu. Sedangkan kami ini ada begitu. Kami ada, silakan datang ke kami, silakan kasih apa yang Bapak mau dari kami akan bantu. Kebutuhan pendataan itu kayak begitu. Jadi kami harapan saya sendiri sih maksudnya kalau bisa tidak harus kami yang pergi, tapi kalau bisa Bapak datang ke kami juga. Kami butuh ini, kami mau kamu bikin ini. Oke, kami akan lakukan seperti itu. Lalu Kakak, seperti yang tadi Kak Tenci sudah jelaskan juga, kita punya masyarakat khususnya di Papua, di Jayapura sini kan banyak yang tinggal di laut, di danau, bahkan juga ada yang di kali. Betul. Nah, penggunaan air atau sanitasi mereka kan kurang baik. Apa sih yang solusi yang ditawarkan BKKBN bagi masyarakat yang tinggal di tempat seperti ini? Kalau berbicara tentang solusinya, berarti kan otomatis tuh ada intervensi dari instansi lain. Nah, jadi sekarang kami di BKKBN sendiri itu kami sedang mengumpulkan data. Nah, terus kalau kita berbicara ke PU, ternyata saya tuh baru tahu kalau ternyata PU tuh dia tidak langsung dia urus semuanya. Jadi bukan berarti PU langsung dia urus tentang rumah layak huni, dia urus tentang jamban, tentang sanitasi, tidak. Ternyata dia masih dibagi lagi, ada balainya sendiri yang memang mengurusi tentang rumah layak huni itu sendiri ternyata. Jamban sehat dan juga sanitasi itu ternyata diurusnya juga sendiri. Kayak begitu. Jadi misalnya mereka turun, mereka kasih bantuan rumah layak huni, tapi sanitasinya belum ada. Nah, itu ada di balai yang lain lagi, kayak begitu. Jadi itu maksudnya sekarang kami di BKKBN sendiri itu kami sedang dari Satgas sendiri kami sedang mengumpulkan data-data. Kami sedang mengumpulkan bagaimana menjadi satu data supaya bisa digunakan untuk masyarakat, kayak begitu. Jadi kami dari provinsi sampai kabupaten pun kami saat ini sedang melakukan hal itu. Tapi kembali lagi bahwa kesulitan kami itu sangat sulit sekali mendapatkan data. Sampai kami tuh kayak macam, aduh, kenapa untuk dapat data nih sulit? Padahal data itu bukan buat kita, itu buat kita punya masyarakat. Kayak begitu. Biar juga bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa angka stunting ini juga cukup naik ya ternyata. Ya, dan kami memang tidak bisa kami bekerja sendiri, memang harus ada intervensi dari instansi lain untuk membantu juga seperti itu. Kalau dilihat mengenai topik kita hari ini Kakak, pencegahan stunting untuk generasi Papua sehat.
bisa tidak ya dalam beberapa waktu ke depan kita ciptakan Papua sehat? Kalau kita dari Satgas Provinsi masih optimis kalau kita bisa. Berarti masih ada peluang ya untuk menciptakan Papua sehat ini? Masih ada, dan peluang itu sangat besar kalau misalnya intinya tuh mau niat dulu begitu. Karena orang tuh berpikir begini, aduh nanti pasti tidak bisa. Maksudnya jangan dulu pikir gagalnya begitu. Masa belum bergerak lagi sudah pikir aduh bisa gagal nih. Kayak gitu. Terus setelah itu Kak Tenci, bagaimana? Ini kan Kak Tenci mereka sudah masuk dalam Satgas nih dari BKKBN langsung untuk Provinsi Papua. Bagaimana anak-anak muda Papua yang juga memiliki kerinduan untuk memberikan edukasi atau pentingnya mengetahui tentang bahaya stunting tapi tidak mempunyai wadah seperti Kakak Tenci yang mungkin di bawah naungan BKKBN. Apakah mereka juga bisa diberikan peluang untuk memberikan aspirasi mengenai stunting ini? Oke, kalau untuk aspirasi itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing kalau menurut saya. Jadi bukan soal ada wadah atau tidak ada wadah, tapi kok mau ke tidak, kayak begitu. Karena kalau kau dikasih wadah, tapi kalau kau tidak mau berkembang sama saja. Jadi sebenarnya itu kembali ke kita punya pribadi, bagaimana kita terpanggil untuk seharus nih bersuara tentang ini, kayak gitu. Seperti orang berbicara soal isu sosial tentang sampah, itu kan berarti tergerak dari punya diri bahwa saya harus bahas isu ini, bahwa buang sampah pada tempatnya itu dia penting, kayak begitu. Karena kalau kita membentuk wadah, tapi kalau orang tidak mau belajar dan tidak mau menyuarakan sama saja. Jadi kalau saya buat anak-anak muda Papua itu kembali ke diri. Kalau memang sekarang kau lihat bahwa stunting itu penting dan seharus, misalnya saya punya followers banyak misalnya, saya bisa gunakan saya punya sosial media untuk edukasi orang lain, ya gunakan kayak begitu. Jadi kembali ke kau punya diri, bagaimana kau terpanggil untuk buat perubahan tapi dengan kau punya versi. Seperti itu. Oke, berarti dari BKKBN sendiri juga menyediakan kampanye ya untuk pencegahan stunting ini. Dan itu apakah ada di media sosial dari BKKBN? Mungkin bisa di-share juga. Betul, ini promosi bagus. Bisa di-share ya biar pemuda yang lain juga mungkin kan belum punya pengalaman, juga belum punya terjun langsung ke lapangan. Mungkin dari data-data yang disajikan dari pihak BKKBN, mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman pemuda lainnya mengambil data tersebut dan mungkin di story ya sekarang kalau bilang anak-anak muda. Jadi apakah sudah tersedia pamflet tersebut? Iya, jadi kalau mau dibilang untuk teman-teman share itu di BKKBN Provinsi, Instagramnya tuh ada, teman-teman mau share informasi. Kemudian kami Satgas Stunting Provinsi Papua sendiri, kami juga punya Instagram. Yang kami setiap hari itu kami akan share terkait dengan apa yang kami kerjakan, kemudian informasi-informasi itu kami akan share di Instagram kami. Jadi buat teman-teman misalnya mau cari informasi, teman-teman boleh lihat Instagram kami. Atau teman-teman misalnya nih, aduh kakak saya mau sampaikan informasi tentang stunting, tapi saya tidak tahu, kakak boleh kasih informasi, boleh DM kami, nanti kami akan bagi informasi itu. Itu langsung di Instagram BKKBN Provinsi ya? Boleh ke Satgas Stunting kalau misalnya mau tanya tentang. Berarti Satgas sendiri juga punya. Kami sudah punya Instagram. Tim Satgas juga tidak mau kalah ya dengan pemuda. Kami tidak mau kalah. Oke, luar biasa sekali. Lalu Kakak Tenci, kalau boleh dibilang media ini kan sangat luas ya, dan pasti pengguna media ini juga sangat banyak. Dan yang paling banyak menggunakan media sosial adalah anak muda. Benar. Apakah ada dari BKKBN ataupun tim Satgas yang menggandeng komunitas muda lainnya untuk terjun serta dalam pencegahan isu stunting ini? Oke. Kalau BKKBN sendiri itu BKKBN memang ada punya komunitas namanya Generasi Berencana. Kayak begitu. Nah, komunitasnya BKKBN sendiri ini dipilih melalui pemilihan duta genre. Kemudian mereka punya tugas adalah menyampaikan informasi terkait dengan pembebasan usia perkawinan, masalah tentang HIV, pokoknya isu terkait remaja itu mereka selalu sampaikan dan informasikan. Kemudian juga BKKBN sendiri seperti tadi mereka ada punya namanya kegiatan BKR, Bina Keluarga Remaja. Di mana di setiap sekolah-sekolah sama universitas itu ada dibuat PIK, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana itu dibikin oleh dan untuk remaja. Jadi yang di dalam situ organisasi itu dibentuk remaja-remaja itu yang dikasih pemahaman, dikasih edukasi. Jadi di dalam PIK sendiri itu ada namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya itu dia bertugas untuk menyampaikan informasi, sedangkan konselor sebaya itu sebagai konselor. Jadi misalnya ada teman sebaya nih, aduh saya punya masalah dengan saya pacar begini-begini. Jadi konselor itu dia sebagai orang yang memberikan konseling kepada remaja teman sebaya. Seperti itu. Dan juga BKKBN sendiri terkait stunting ini kami ada menggandeng, mungkin teman-teman sudah tahu Kakak Jenny Karai, itu sebagai influencer kami. Jadi di setiap kegiatan BKKBN terkait stunting, Kakak Jenny selalu terlibat, dan Kakak Jenny juga sebagai perpanjangan tangan kami dalam memberikan edukasi kepada remaja seperti itu. Berarti pelaku-pelaku untuk pencegahan isu stunting ini juga banyak dari anak muda ya, seperti itu. Nah sekarang yang terakhir untuk menutup sesi kita pada episode kali ini, apa sih harapan Kak Tenci sebagai tim Satgas tapi juga sebagai anak muda yang melihat isu stunting ini? Harapannya seperti apa, Kakak? Harapan saya mungkin tidak banyak. Yang pertama mungkin untuk pemerintah daerah kami,
tolong Bapak, Ibu, tolong kami butuh perubahan di tanah ini. Kami tidak bisa bilang hanya bicara tapi tidak ada aksi, kami butuh aksi. Kemudian buat anak-anak Papua, saya mau bilang bahwa ayo bergerak kayak begitu. Gunakan kita punya sosial media, tidak harus kok punya followers 1.000, 2.000, tidak harus. Kok punya follower satu saja, satu orang itu ketika kok kasih tahu, dia akan kasih tahu 2-3 orang yang lain. Jadi gunakan segala hal yang bisa kita gunakan untuk berbagi dan buat perubahan buat anak Papua. Seperti itu. Luar biasa sekali Kak Tenci, terima kasih waktunya sudah datang di Paimon Podcast kali ini. Terima kasih banyak. Episode kedua, terima kasih banyak Kak Tenci. Dan baik, kita sudah selesai dengan tema kita di kali ini tentang pencegahan stunting, dan anak muda Papua juga setelah melihat podcast hari ini tentunya juga pasti menginginkan wadah atau tempat untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, maka itu Paimon hadir, Papua Youth Model United Nation hadir untuk sebagai wadah ataupun tempat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat ataupun anak muda untuk mencegah isu stunting ini juga tentunya. Baik, terima kasih sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.